10 November sebagai pilihan tanggal heroik ditetapkannya deklarasi itu ternyata gagal total. Sepi, tak ada tanda kehidupan. Jangankan hingar-bingar dan histeris teriakan para pengusungnya yang konon harus menggema dan memenuhi ruang publik sebagai tanda mulai. Dengung suara lalat terbang pun bahkan seperti terdengar lebih bising. Layaknya banyak kuburan kita saat malam Jumat, sepi. Serius, tak terjadi apa-apa terkait kabar atas rencana deklarasi 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat yang mereka tetapkan pada Hari Pahlawan yang memang memiliki makna heroik bagi bangsa ini. Kenapa batal? Konon banyak pihak berspekulasi bahwa masalah mahar ada di balik kisah itu. Katanya harga dan rupa sosok yang akan mereka jual tak sepadan dengan resiko kerugian. Serius. Ingat Pak JK marah pada Bu Sri Mulyani karena dianggap telah membuat takut rakyat. Bu Sri dianggapnya telah bikin rakyat takut terkait ramalannya tentang situasi ekonomi dunia yang akan jeblok pada 2023 nanti. Seperti justru membuka misteri bahwa dirinya seolah terlalu biasa bersembunyi pada kata rakyat. Pak JK lupa atas fakta bahwa dirinya bukan berasal dari rakyat kebanyakan. Dia tak ingat nalar sederhana bahwa krisis yang diceritakan Bu Sri bukan sejenis keadaan yang akan menakutkan bagi rakyat, tapi pengusaha. Rakyat bukan objek yang akan mudah takut pada krisis semacam itu. Sepanjang harga beras, BBM, listrik, SPP sekolah bagi anak, hingga pulsa internet masih terjangkau, apalagi karena negara selalu hadir, itu bukan hantu menakutkan. Bunga pinjaman naik, ekspor terganggu, impor terkendala harga tinggi, hingga ekspansi bisnis yang melambat adalah jenis hantu menakutkan bagi para pengusaha. Dan maka bila banyak dari para pengusaha itu kini harus ancang-ancang, itu adalah bagian normal sebagai asal-usul sebuah bisnis. Semua memang sedang di-setel ulang. Menjadi donatur salah satu capres misalnya adalah jenis investasi yang bukan mendesak dan malah bukan prioritas. Artinya menjadi sangat masuk akal bila si A atau si B yang kemarin digadang akan siap bantu, kini justru mundur karena peringatan Bu Sri tadi. Dan itu pasti bicara tentang pengusaha, bukan rakyat. Bahwa di luar sana banyak juga rakyat yang mulai terganggu karena inflasi. Itulah peran kontrol serta perlunya informasi dari pemerintah. Itu jauh dari makna untuk menakuti. Dan bukankah bila kisah itu benar terjadi, peringatan Bu Sri Mulyani benar memiliki relevansi. Para pengusaha dikabarkan telah mulai mengerem laju investasinya. Bukankah itu justru terlihat nyambung dengan gelisah dan marah Pak JK pada Bu Sri? Bukankah apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi baru-baru ini terkait hal itu juga menjadi tampak masuk akal? Ya, bisa jadi Pak JK marah pada Bu Sri justru karena banyak pengusaha tiba-tiba harus mundur untuk menjadi salah satu pendukung calon yang digadang sebagai capres. Faktanya, 10 November sebagai titik start 3 partai politik itu ingin melakukan deklarasi batal. Paling tidak, ketiga partai politik itu tidak atau belum menemukan titik sepakat. Tapi beneran hanya karena dana belaka. Bisa jadi tidak, bisa jadi justru baik bakal capres dan cawapresnya memang tak masuk akal untuk dijual karena jauh dari kata memiliki prospek untuk menang. Dan itu mustahil tak membuat para investor berpikir ulang dong. Belum kita bicara pantasnya sebuah proses.
Seperti mendirikan sebuah bangunan. Peletakan batu pertama oleh Nasdem tak memenuhi unsur normal layaknya batu pertama ditaruh. Dengan secara sepihak menetapkan Anies sebagai capresnya tanpa diskusi terlebih dahulu dengan kedua calon mitranya, sangat mungkin justru problem itu sendiri. Seperti kebingungan dan gak tahu harus berbuat apa. Dua partai yang lain seperti dibiarkan saling cakar, rebutan mencari cawapres sembari melirik marah pada Anies. Sosok tanpa partai yang justru tiba-tiba diberi karpet merah sebagai decision maker. Ya, terlalu sulit menalar bahwa kerjasama tiga partai itu dapat segera berjalan. Kita tak tahu siapa arsitek, kontraktor, supplier, dan hingga pembiaya awal, namun gedung sudah buru-buru akan dibangun. Luar biasanya, peletakan batu pertamanya pun sudah dicuri start oleh Nasdem. Menjadi gedung macam apa bangunan itu kelak? Tak ada yang tahu pasti. Itu seperti gedung yang dibangun hanya sekedar ingin punya belaka dan maka harus buru-buru berdiri, bukan kebutuhan. Lantas, ketika nalar harus disandingkan, adakah investor yang sehat pikirannya akan mau berinvestasi di sana? Pakai ini, kata Cak Lontong sambil jari telunjuknya menunjuk pada salah satu keningnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugel yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Bandar Bikin Gagal Deklarasi Anies 10 November. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.